masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, dalam sholat biasanya kadang-kadang kita teringat dosa-dosa yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan. Kemudian, nah ini biasanya yang juga bikin menangis, Kiai. Ingat masalah-masalah hidup, Kiai. Di saat sholat itu kita kemudian menangis. Apakah itu diperbolehkan, Kiai, di dalam sholat? Persoalan menangis dalam sholat itu banyak hal yang harus kita lihat. Yang pertama, soal nangisnya itu sendiri. Ulama itu berbeda pandangan. Tangisan itu bagian dari kalam, bicara, atau bukan? Karena kalau dinyatakan bahwa tangisan itu bukan bagian dari al-kalam, pembicaraan, maka tidak ada konteks keabsahan tentang sholat. Karena yang membatalkan sholat itu kan karena berbicara. Kalau tangisan itu bukan bagian dari pembicaraan, maka dia tidak akan mengganggu keabsahan sholat. Kalau kemudian tangisan itu dianggap bagian dari pembicaraan, kan itu ekspresi kesedihan dan sebagainya, maka ulama ada yang membedakan lagi nih Mbak Eva. Kesedihan itu karena mengingat Allah, atau kesedihan itu karena ingat kesulitan hidup dia, yang kemudian kesulitan hidup ini tidak dikaitkan dengan Allah. Beda Mbak Eva. Kalau misalnya saya sholat ingat betul, ya Allah anak belum makan, kontrakan belum bayar, tetapi kemudian tidak ada kaitannya dengan Allah, hanya mengingat itu kemudian saya menangis gitu. Atau ketika sholat dia kemudian melihat orang lain yang hidup bahagia, dia tidak bahagia. Nah, kalau tangisan yang di luar konteks dengan khosyah kepada Allah, itu harus hati-hati. Kalau dia kedengaran membunyikan ucapan yang bisa diartikan dua huruf yang memberikan makna seperti au, gitu ya. Nah, itu nanti dalam tangisannya itu bisa membatalkan sholatnya. Tapi sebelum sampai ke sana para pemirsa, menangis karena khosyah, takut kepada Allah, menangis karena khusyuk di dalam sholat atau mendengarkan bacaan sholat, itu merupakan hal yang sangat terpuji. Jadi kalau kita membaca Al-Quran misalnya di surah Al-Isra, Allah itu berfirman wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Tanda orang yang baik itu, dia kalau membaca Al-Quran tuh sampai menundukkan mukanya dalam keadaan yabkuna, nangis. Wa yaziduhum khusyu'an, karena tangis itu akan menambahkan kehusuan dia. Oleh karena itu, di dalam sholat kalau tangisan itu karena khusyuk, mendengarkan bacaan langgam yang dibaca enak, intonasinya, kemudian seperti menguras emosi air mata kita karena merasa betapa rahmat Allah, betapa jahatnya kita memandang kekuasaan Allah, menceritakan tentang nabi-nabi di masa lalu, itu mendatangkan tangis, itu malah baik ya. Nah, tetapi yang paling penting, tangisannya itu nggak boleh dibuat-buat. Nah, jadi kalau ada orang tangisannya dibuat-buat, itu nggak boleh, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Misalnya, saya supaya dianggap orang yang khusyuk sholatnya, ketika menangis itu saya buat-buat, Mbak Eva. Itu kata ulama, ketika suaranya lebih dari batasan yang ditoleran tadi, 2 huruf tadi itu, maka sholatnya batal. Tetapi kalau tangisan itu di luar kuasa dia, ini para pemirsa, kadang-kadang ada orang yang biasa zikir kepada Allah. Begitu dia mendengar tentang Allah, hatinya itu dipenuhi rasa rindu, rasa kangen, rasa takut, ada kekhawatiran tidak menjadi hamba yang baik. Tiba-tiba itu air mata keluar, diiringi dengan gemuruh yang itu di luar kuasa dia, maka itu kata ulama tidak berpengaruh kepada keabsahan sholatnya. Karena biasanya memang suka tergerak di tempat-tempat mustajab, misalnya sedang umroh gitu ya Kiai ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan Mbak Eva, kalau terkait dengan musibah nih, terkait dengan himpitan hidup, maka tangisan itu harus dikaitkan kepada Allah.
tangisan dikaitkan kepada Allah. Apa misalnya ada anak yang sakit, saya sudah berusaha mengobati anak itu, tabungan saya begitu terkuras, maka kemudian saya berdoa. Di dalam doa itu saya memohon kepada Allah. Saya sadar, ya Allah, betapa saya ini bukan hamba yang baik, hanya bermunajat kepadamu ketika saya sedang membutuhkan bantuanmu. Saya tahu, ya Allah, betapa tidak mulianya saya. Yang saya tangis itu bukan uang habis, ya, bukan beban tagihan rumah sakitnya, tetapi yang kita tangisi itu adalah bagian dari pola hubungan kita yang selama ini kepada Allah kita rasakan amat sangat tidak berakhlak, tidak beretika. Kemudian kita ingat itu semua dalam keadaan sulit, itu tidak juga membatalkan sholat. Tapi yang jelas air matanya itu tidak membatalkan, tapi kalau berbicara secara tidak sadar ya, meskipun begitu itu tetap. Jadi yang tangisan itu persoalannya bukan pada air mata, tetapi pada suara. Maka begitu banyak dulu guru saya ketika menjelaskan, ya kan, itu Sayyidina Umar misalnya. Sayyidina Umar itu di banyak riwayat, Mbak Eva, itu di pipinya itu ada bekas air mata yang tidak hilang. Sekalipun beliau itu dikatakan orang yang keras, orang yang tegas, tetapi dalam banyak riwayat beliau itu orang yang gampang menangis. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ini khalifah-khalifah Rasulullah yang 4 yang terkenal itu, semuanya itu terkenal sebagai orang yang suka menangis kalau membaca Al-Quran, ketika mengingat kematian, melihat kepiluan dan penderitaan orang lain, dan juga seringkali di dalam sholatnya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu dulu ketika menjadi khalifah, itu diantara penolakannya, jangan saya, karena nanti kalau saya jadi imam, saya itu sering menangis. Bahkan Sayyidah Fatimah, putri beliau itu, Sayyidah Aisyah, putri beliau itu, ketika Rasulullah itu memerintahkan agar menjadikan Sayyidina Abu Bakar pengganti beliau imam sholat ketika beliau sakit, itu Aisyah itu berkata, bapak saya itu mudah menangis. Nah, tetapi semua tangisan itu dalam koridor tadi. Maka kata guru saya ketika mengajarkan riwayat dan manakib tangisan para orang soleh, itu yang sering terjadi pada diri orang soleh, itu air mata yang lebih banyak daripada rintihan yang terdengar.